أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب. سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يبلغ وصفنا صفته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم بحق سيدنا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب هذا الميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افسح له في قبره. اللهم افسح له في قبره. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه بنور القرآن ونور له فيه بنور الإيمان والإسلام ونور له فيه بنور أعماله الصالح. واجعله يا الله ممن الذي تقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اجعل أهله من الصابرين. اللهم اجعل أهله من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyai'i musyai'at, para pengantar jenazah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dalam suasana duka sedang menyelimuti keluarga, kita patut dan harus dapat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur Allah masih beri kesempatan kepada kita yang masih hidup untuk memperbanyak bekal kita untuk masuk ke liang lahat. Syukur kita dapat menunaikan tugas
kita yang masih hidup kepada yang meninggal dunia. Syukur bahwa kita dapat menyelenggarakan pemandian, mengapani dan menguburkan jenazah ini dengan syariat Islam, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam tidak pernah kita lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia paling mulia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menyayangi baginda Rasul, siapapun yang berselawat kepada Rasul, Allah akan mengampuni dan menyayangi kita. Oleh karena itu, mari kita awali takziah ini dengan berselawat kepada baginda Rasul, penuh cinta dan rindu kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin para pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus kepada sahibul musibah, kepada keluarga duka. Mudah-mudahan keluarga duka senantiasa ikhlas menghadapi musibah kematian yang sedang menimpa keluarga ini. Karena orang yang mampu untuk bersabar menghadapi musibah, Allah meninggikan pahalanya, Allah mengampuni jenazah, dan Allah menyiapkan keluarga duka yang bersabar menghadapi musibah ini sebuah istana yang indah di dalam surga, disebut dengan Baitul Hamdi. Siapa yang ditinggal oleh keluarganya, kemudian dengan ikhlas mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sadar bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah pada waktu kita masing-masing, maka orang tersebut dibangunkan oleh Allah istana di surga bernama Baitul Hamdi, atau rumah pujian, rumah yang orang-orang yang ditimpakan musibah tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pengantar jenazah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah oleh kita semua bahwa alam kubur itu sebagaimana tadi dibacakan dalam talqin, annal qabra haqq, kubur itu benar, bahwa semua kita tanpa kecuali pasti akan mengalami alam kubur. Wa anna na'imahu haqq, katanya dalam talqin tadi bahwa nikmat di dalam kubur itu juga hak, benar. Kita melihat kuburan ini 1 meter, tetapi Allah kuasa meluaskan kubur ini sejauh mata memandang, dan di situ Allah limpahkan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan sejauh mata memandang. Kenikmatan itu penuh di alam kubur. Itulah yang disebut dengan Raudatun min Riyadil Jannah. Dan kita berharap almarhum Dedi Sunarlan ini mendapatkan tempat yang istimewa tersebut, Raudatun min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Bahwa wa anna adzabahu haqq, juga azab siksa kubur juga benar. Tentunya bagi orang-orang yang belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang hadir di makbarah maupun yang tidak dapat hadir, kita maafkan almarhum niki dengan tulus dan ikhlas, sehingga almarhum mendapatkan tempat yang indah dan dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur.
Kita maafkan nggih? Alhamdulillah. Dengan maaf kita yang memberi maaf dinilai sedekah, pahalanya diberikan kepada kita, kemudian almarhum bebas dari dosa yang berhubungan dengan kita manusia semasa hidupnya. Maaf kita itu juga akan berfaedah untuk kita. Apa kata Nabi? Innas shadaqata latafi aharral kubur. Sedekahmu itu akan menyejukkan panasnya kubur. Masya Allah, kita di atas saja yang luasnya sekian luas, panasnya bukan main. Apalagi ini 1 meter kurang, ya. Bagaimana panasnya di dalam kubur. Tetapi Allah dengan sedekah itu, baik sedekah kita atas nama almarhum, sedekah kita atas nama diri kita, sedekah kita untuk kemaslahatan umat, semuanya itu akan menjadikan kubur kita latafi aharral kubur, akan menjadikan sejuk kubur ini indah dengan sedekah. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak mampu sedekah dengan uang, dengan rupiah, dengan dolar, paling tidak kata Nabi, tabasyamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, bermanis wajah, ramah kepada saudaramu, itu adalah sedekah. Atau menyingkirkan duri, ranjau, paku dari jalanan supaya motor orang tidak pecah, itu juga sedekah. Jadi banyak ragam cara kita memperoleh pahala sedekah. Bahkan bikulli kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap kalimah thayyibah, ucapan-ucapan baik itu nilainya sedekah. Assalamualaikum ketika bertemu sedekah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, bismillah sedekah. Semua kalimah-kalimah yang baik, ucapan-ucapan baik, seperti solusi yang kita berikan kepada orang, dari ucapan kita mereka bisa mencari jalan keluar dari masalahnya. Ucapan berupa solusi kepada teman kita, sedekah nilainya. Oleh karena itu, mari sedekah ini selalu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, baik dengan materi ataupun dengan hal-hal yang tadi, kalimat-kalimat yang baik kita ucapkan ketika kita bergaul, bersaudara ataupun berkeluarga, bermasyarakat. Hendaknya kalimat yang baiklah yang kita ucapkan. Kalau kita yakin yang akan keluar dari lisan kita yang baik, segera ucapkan. Tapi kalau kita masih ragu-ragu apakah ucapan ini menjadi solusi, menjadi baik atau tidak, lebih baik ditelan saja sendiri. Apalagi kita yakin itu kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang mendapat menyakiti orang lain, jangan dikeluarkan. Tapi kalau kita yakin ucapan yang akan keluar dari lisan kita lah yang baik, segera keluarkan. Karena itu nilainya sedekah. Bikulli kalimatin sedekah. Yang mana sedekah itu akan menyejukkan kuburan kita, akan melapangkan kuburan kita. Dan mudah-mudahan itulah yang dialami oleh saudara kita Dedi Sunarlan ini. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Utsman bin Affan berziarah kubur dan tiba-tiba saja beliau menangis. Ditanya oleh sahabat, "Ya Utsman, engkau kan sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Kenapa engkau menangis?" Apa jawab Utsman? "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kubur ini adalah setar awal kehidupan akhirat. Fa in naja minhu, kalau di kubur ini dia selamat, kalau di kubur ini orang mendapatkan nikmat, fama ba'dahu aisara, maka setelah itu akan lebih nikmat lagi, lebih bahagia lagi. Jadi kubur ini awal daripada kehidupan akhirat. Kalau sudah di awal kehidupan akhirat di kubur sudah mendapatkan nikmat, berarti di akhirat nanti dijamin masuk surga.
Tapi kalau dikubur mendapatkan azab, na'udzubillah, maka setelah itu juga akan lebih sengsara kebangkitannya, padang mahsyarnya, bahkan akan berujung ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Nabi juga pernah bersabda, man arada ayyunajju min adzabil qabr fa alaihi ayyulazimu arba'ah wa yajtanibu arba'ah. Kalau kita ingin selamat dalam kubur, kata Nabi, lakukan 4 hal, tinggalkan 4 hal. Yang pertama, kalau kita ingin selamat masuk kubur ini, sering-seringlah tilawatul Quran, baca Al-Quran semampu dan sebisa kita, asalkan istiqomah. 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 juz, bagus ya. Kalau bisa 1 hari 1 juz, minimal 1 hari 1 ayat, istimror. Yang kedua, al-muhafazatu ala sholawatil khamsi fi awqatiha. Jaga sholat, pelihara sholat 5 waktu pada waktunya. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat. Jangan sampai kita berani apalagi meninggalkan sholat. Man taraka sholata amdan faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, kata Nabi, dia adalah kafir nyata-nyata. Sengaja meninggalkan sholat ini bahaya ya. Oleh karena itu, sesibuk apapun sholat itu mari kita utamakan. Yang kedua, yang ketiga, al-iksaru minaz zikri wad doa, banyak-banyak zikir dan doa. Apa yang kita mampu, Rabbana atina fid dunya hasanah, banyak-banyak baca itu. Apa yang kita hafal tentang doa. Yang penting kita meyakini bahwa doa yang kita ucapkan itu benar, maka pelajarilah dia sampai kita benar-benar yakin bahwa kalimah-kalimah doa yang kita ucapkan itu memang sesuai dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar tajwid itu diharuskan agar bacaan kita itu setiap hurufnya menunjukkan makna yang benar. Karena Al-Quran itu sangat sensitif. Qalbun artinya hati, kalbun artinya anjing. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau sempitkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Tapi kalau kita rubah qaf menjadi kaf, Rabbana la tuzigh qulubana, ya artinya bukan hati lagi, tapi berubah maknanya. Itulah pentingnya kita mempelajari Al-Quran agar benar bacaan kita. Yang keempat, as-shadaqatu wa fi'lul a'malis sholihah. Sedekah yang tadi baik dengan ucapan, dengan perbuatan maupun dengan harta, itu akan menyelamatkan kita di alam kubur. Terakhir, 4 hal yang harus kita tinggalkan agar kita selamat masuk kubur. Yang pertama, al-kadhib wal khiyanat, tinggalkanlah dusta, jangan suka berbohong. Yang kedua, al-ghibah, jangan suka menggibah, jangan suka membicarakan aib orang lain. Nah, Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Orang yang suka menceritakan kekurangan orang lain diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Yang ketiga, az-zina wal fawahish, tinggalkanlah zina dan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang menjijikkan. Dan yang keempat, at-tahawunu fi ada'il wajibat, jangan sampai kita lalai melaksanakan perintah-perintah syariat agama. Demikian kalimatut takziah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, atas nama keluarga, kami menghaturkan ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyempatkan waktunya untuk mengurus almarhum dari memandikan, mengapani, menyolatkan, dan memakamkannya. Semoga Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Siapa yang mengurus jenazah sampai memakamkannya, kata Nabi, falahu qiratani, diberikan pahala seperti gunung Uhud, 2 kali gunung Uhud. Lalu jika almarhum niki punya hutang piutang,
maka kita hiwalahkan, kita pindah tanggung jawabkan kepada ahli waris atau kepada keluarganya. Beliau tidak lagi berhubungan dengan kita, dengan siapa saja yang pernah berhubungan dengan beliau, tapi keluarganya lah yang berhubungan dengan masalah hutang piutangnya. Kemudian kita saksikan bahwa almarhum niki orang baik nggih, orang baik nggih, orang baik nggih. Nah, kesaksian kita ini menjadi alasan bagi Allah untuk menyatakan bahwa orang ini adalah orang baik. Kesaksian Allah tergantung kesaksian kita, orang-orang yang berada di sekitarnya. Demikian atas nama keluarga dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan